Halo semuanya, selamat datang di podcast Bahasa dan Makna. Saya Kesha Balkis dan hari ini kita akan membahas topik menarik. Apakah bahasa selalu mencerminkan kebenaran? Bersama saya ada 3 narasumber keren. Yang pertama yaitu ada Tia, seorang ahli linguistik. Hai semua, senang bisa ngobrol di sini. Lalu ada Naina, seorang filsuf yang banyak mendalami filsafat bahasa. Halo, ini topik yang cukup menantang ya. Dan terakhir, Widi, seorang jurnalis dan penyuka sastra yang pasti sering bermain dengan bahasa dalam pekerjaannya. Betul banget, bahasa itu kan alat utama saya sehari-hari. Oke, kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apakah bahasa selalu mempresentasikan realitas? Tia, sebagai ahli linguistik, bagaimana menurut pendapatmu? Ini pertanyaan menarik. Bahasa memang alat komunikasi utama manusia. Tapi apakah selalu mencerminkan realitas? Tidak selalu. Banyak konsep dalam bahasa yang sebenarnya tidak memiliki rujukan langsung di dunia nyata. Contohnya kata hantu. Ada banyak bahasa, tapi apakah hantu benar-benar ada? Kalau saya sih setuju banget. Dalam filsafat bahasa ada teori referensial yang menyatakan bahwa kata-kata merujuk pada sesuatu di dunia nyata, tapi tidak juga teori konstruktivis yang berpendapat bahwa bahasa tidak hanya mencerminkan realitas tapi juga membentuknya. Benar banget, dan di dunia jurnalisme, kita sering melihat bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk persepsi. Contohnya, penggunaan kata perjuang versus teroris. Dua kata yang bisa merujuk ke kelompok yang sama, tapi membawa makna emosional yang berbeda. Menarik. Jadi bisa dibilang bahasa tidak selalu netral ya? Betul, bahasa selalu dipengaruhi oleh budaya, konteks sosial, dan kepentingan tertentu. Oke, sekarang mari kita bahas hubungan bahasa dengan kebenaran. Apakah setiap kalimat yang kita ucapkan bisa dianggap sebagai kebenaran? Dalam filsafat ada teori korespondensi yang menyatakan bahwa pernyataan itu benar jika sesuai dengan fakta di dunia nyata. Contohnya, matahari terbit dari timur adalah benar karena memang terjadi demikian. Tapi, ada juga kebenaran lain. Misalnya dalam sastra, sebuah puisi bisa dianggap benar dalam arti emosional, meskipun secara faktual tidak terjadi. Misalnya, kalimat hatiku terbakar saat melihatmu, jelas bukan kebenaran fisik, tapi secara perasaan bisa dianggap benar. Dan dalam linguistik ada kebenaran gramatikal. Misalnya, dalam bahasa Indonesia kita bilang saya makan nasi, bukan saya nasi makan. Ini benar secara tata bahasa meskipun maknanya tetap bisa dipahami. Jadi, ada berbagai jenis kebenaran dalam bahasa, kebenaran faktual, emosional, dan gramatikal. Tapi kalau bahasa bisa membentuk realitas, apakah berarti kebenaran juga bisa dikonstruksi? Iya dong, makanya ada konsep post-truth di mana emosi dan opini bisa lebih berpengaruh daripada fakta dalam membentuk kebenaran di masyarakat. Nah, bicara soal post-truth, kita masuk ke isu hoax dan manipulasi bahasa. Widi, kamu sebagai jurnalis, bagaimana pandanganmu soal ini? Hoax sering memanfaatkan ambiguitas bahasa. Misalnya, judul berita yang provokatif bisa membuat orang salah paham sebelum membaca isinya. Ada juga teknik framing, di mana fakta yang sama bisa disajikan dengan sudut pandang yang berbeda. Betul, dan di linguistik ada istilah loaded language, kata-kata yang memiliki muatan emosional berat, misalnya pengkhianat versus oposisi. Di sisi lain, ada juga bahasa yang membungkus kebohongan dengan cara halus. Contohnya, penggunaan eufemisme seperti PHK, massal yang disebut berperampingan perusahaan agar terdengar lebih ringan. Jadi, bahasa ini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat kekuasaan kah? Iya, dan itulah kenapa kita harus lebih kritis dalam memahami bahasa yang kita konsumsi sehari-hari. Wah, obrolan kita seru banget. Dari tadi kita membahas bahwa bahasa tidak selalu mencerminkan realitas, bisa membentuk kebenaran dan bahkan bisa digunakan untuk memanipulasi. Betul, makanya memahami bahasa itu penting supaya kita tidak gampang terjebak dalam ilusi kebenaran.
Dan jangan lupa ya, bahasa juga terus berkembang. Apa yang dianggap benar hari ini bisa berubah di masa depan. Jadi, mari jadi pengguna bahasa yang bijak dan kritis. Setuju. Terima kasih buat Tia, Naina, dan Widi atas diskusinya. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye.